Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Habibi. Jadi pada pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi dakwah. Jadi di sini saya ingin membawakan tema tentang sistem komunikasi massa. Nah, dimulai dari pengertian dulu di awal. Jadi komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Nah, kalau menurut ahli komunikasi Gepner, mendefinisikan komunikasi massa dengan merinci karakteristik komunikasi massa, yaitu ada 3. Yang pertama, komunikasi massa kita artikan setiap bentuk komunikasi yang menyampaikan pernyataan secara terbuka melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada publik yang tersebar. Nah, yang kedua, komunikasi massa dibedakan dari jenis komunikasi lainnya dengan suatu kenyataan bahwa komunikasi massa diselamatkan kepada sejumlah populasi dari berbagai kelompok bentuk. Dan yang ketiga, bentuk baru komunikasi dapat dibedakan dari corak-corak yang lama karena memiliki karakteristik utama sebagai berikut: diarahkan pada khalayak yang relatif besar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Nah, mungkin selanjutnya itu sistem komunikasi massa versus sistem komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama, sistem komunikasi massa menyampaikan pesan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Dan yang kedua, sistem komunikasi massa interpersonal terjadi antara dua individu atau lebih secara langsung, biasanya dalam situasi tatap muka atau interaksi pribadi. Nah, jadi secara teknis kita dapat menunjukkan 4 tanda pokok dari komunikasi massa. Yang pertama, bersifat tidak langsung, yang artinya harus melewati media teknis yang tadi dijelaskan. Yang kedua, bersifat satu arah, artinya tidak ada interaksi antara individu. Dan yang ketiga, bersifat terbuka, artinya ditujukan pada publik. 4, mempunyai publik yang secara geografis tersebar. Nah, sistem komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik psikologi yang khas dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. diantaranya. Yang pertama itu ada pengendalian arus. Nah, mengendalikan arus informasi berarti mengatur jalannya pembicaraan yang disampaikan dan yang diterima. Keadaan ini mempengaruhi efek psikologi peristiwa komunikasi. Nah, yang kedua ada umpan balik. Umpan balik merupakan pesan yang dikirim kembali dari penerima ke sumber, memberitahu sumber tentang reaksi penerima dan memberikan landasan pada sumber untuk menentukan perilaku selanjutnya. Umpan balik dapat melalui berbagai saluran, baik banyak saluran maupun satu saluran saja. Jadi tergantung situasinya. Nah, saluran yang digunakan ini bisa berbeda-beda, seperti dalam percakapan yang melibatkan indera atau dalam bentuk tertulis seperti surat. Yang ketiga, stimulasi alat indera, di mana stimulasi alat indera bergantung pada jenis media massa. Pada surat kabar dan majalah, pembaca hanya melihat. Pada radio dan rekaman adiktif, khalayak hanya mendengar. Pada televisi dan film, kita mendengar dan melihat. Yang keempat, proporsi unsur isi dengan hubungan. Setiap komunikasi melibatkan unsur isi dan unsur hubungan sekaligus. Pada komunikasi interpersonal, unsur hubungan sangat penting. Begitupun dengan sebaliknya, pada komunikasi massa, unsur istilah yang penting. Sistem komunikasi massa justru menekankan apa isi dari berita tersebut, disusun berdasarkan
sistem tertentu dan ditulis dengan menggunakan tanda-tanda baca dan pembagian paragraf yang tertib. Mungkin cukup sekian dari tag video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.